الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Salam anak Nanggro, Pasai Seranto, Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razitu billahi rabba wa bi islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama adalah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa juga selawat dan salam kita sama-sama kesanjungan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari Pasai Seranto Channel, saya Zainal Abidin Hussein, temani Ko Halim dan teman-teman. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi dengan Abun Dr. Tuku Hasbullah Awahab, pimpinan Pondok Pesantren Samsuk Duha, Desa Pantiburis, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, Daerah Istimewa Aceh. Ini yang kedua, Abun ya. Ini datang lagi ke Jakarta yang kedua karena atas permintaan pemirsa yang kontak telepon saya kurang puas waktu video pertama yang saya tayangkan kurang puas, dia minta lagi Abun. Kemudian datang, alhamdulillah bisa ya. Mungkin Abun malam ini kita beri judul dengan menghidupkan suasana bulan Ramadan. Ya, begitu permintaan pemirsa ini. Silakan Abun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan syukurillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'. Pemirsa dimanapun saja berada yang kami hormati, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan memaparkan dengan tema menghidupkan bulan suci Ramadan. Para hadirin pemirsa di rumah, banyak cara-cara untuk menghidupkan bulan suci Ramadan itu yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang bernilai ibadah, untuk meningkatkan ibadah puasa kita di dalam bulan suci Ramadan, yaitu sebagaimana digambarkan dalam sebuah sabda Rasulullah, man qama Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Artinya, barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan secara dengan penuh keyakinan dan penuh keikhlasan, maka dia akan pahalanya akan menghapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, para hadirin pemirsa di rumah, bagaimana cara kita menghidupkan bulan suci Ramadan? Tentu saja adalah dengan kita lakukan ibadah-ibadah yang yang selama ini yang kita lakukan, ibadah yang sudah pernah kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, juga dalam bulan Ramadan juga kita tingkatkan. Nah, itu seperti misalnya salat berjamaah 5 waktu. Kalau di dalam bulan suci Ramadan, kalau misalnya di luar bulan suci Ramadan, jamaahnya mungkin ada yang tidak tepat waktu ataupun tidak mendapatkan, tidak bisa kita capai jamaah salat 5 waktu. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu kita usahakan, kita upayakan bagaimana mulai daripada salat maghrib kita secara berjamaah, kemudian salat isya-nya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih, kemudian habis setelah itu kita mentadarus Al-Quran, membaca Al-Quran ataupun mengikuti kajian-kajian agama, kemudian nantinya melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan zuhur berjamaah, asar berjamaah. Itulah dengan itu cara menghidupkan bulan suci Ramadan. Bukan artinya kita di dalam bulan suci Ramadan kita tidak di malam harinya kita tidak pernah tidak tidur sepanjang malam, kita hanya duduk misalnya nongkrong di
di kafe-kafe karena kita menyambut bulan suci Ramadan itu tidak dinamakan menghidupkan bulan suci Ramadan, walaupun kita misalnya di malam hari kita tidak pernah tidur ataupun tidak hanya yang kita tidur di siang hari. Tapi yang menghidupkan bulan Ramadan itu adalah dengan kita isi di malam hari dan baik di siang hari itu dengan ibadah dengan bermacam jenis kegiatan ibadah. Itulah cara memuliakan bulan suci Ramadan. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan. Mungkin Abon gini, bagaimana tuntunan Rasulullah untuk menghidupkan suasana Ramadan ini? Ya, kalau misalnya kita lihat, kita baca perjalanan ibadah Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan itu sebenarnya dari hari ke hari semakin meningkat ibadah puasanya Rasulullah. Ibadah semakin di penghujung Ramadan itu Rasulullah ya semakin barangkali tidak pernah tidur pun sejenak pun kalau di akhir Ramadan. Jadi semakin di penghujung semakin meningkat. Tapi berbeda dengan kita ini umatnya. Kita yang bersemangat hanya di awal Ramadan, di awal Ramadan. Tapi ketika di akhir-akhir itu sudah tenaganya kita sudah berkurang, semangatnya kita berkurang. Padahal di akhir-akhir Ramadan lah yang titik penentuan, karena ada satu malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadri, yang satu malam itu lebih lebih baik daripada 1000 malam. Itu yang kita nantikan, yang kita tunggu-tunggu, itu di akhir Ramadan. Ya, itu dalam banyak riwayat sejarah-sejarah tentang bagaimana Rasulullah menghidupkan bulan suci Ramadan. Demikian. Kalau di pesantren Abon ini, misalnya di Pantebreh, Abon, itu kalau di bulan suci Ramadan itu apa kegiatan-kegiatan para santri-santri di sana dalam suasana menghidupkan suasana bulan Ramadan ini? Iya, kalau misalnya di kegiatan di malam harinya ya salat berjamaah, buka puasa, pertama sekali buka puasa bersama dengan para santri-santri, kemudian salat maghribnya berjamaah, kemudian salat isya berjamaah, kemudian ditambah lagi dengan salat tarawih, kemudian ada kajian-kajian keagamaan untuk para santri-santri dan para ustadz di sana yang kita lakukan. Demikian yang kami lakukan, sudah sebuah menjadi tradisi di sana ya. Oke. Baiklah, demikianlah para pemirsa, menghidupkan suasana bulan suci Ramadan ini tentunya dengan kualitas meningkatkan ibadah kita, dan dengan tadarus, dengan yang dulu di bulan sebelum Ramadan yang berjamaah kurang, jadi kita tingkatkan gitu ya. Itulah suasana yang Rasulullah anjurkan untuk memeriahkan suasana bulan suci Ramadan gitu, Abon ya. Jadi tetap kita isi dengan ibadah, tapi tidak ibadah melulu, sampai nggak tidur tuh nggak juga kan. Tapi sebagai umat ya kita ikutin ajaran-ajaran Rasulullah. Mungkin demikianlah dengan ceramah singkat dari Abun Hasbullah Awahab dari Pantebreh. Mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Anak Nanggro, Pasir Seranto, Aceh Utara. Terima kasih.